Perkenalkan, nama saya Sherly Vanessa dengan NIM 202406200086 dan SID 1202400180. Di sini saya akan membahas tentang apa itu gugus fungsi dan contohnya, apa itu hibridisasi dan isomer reaksi organik. Tentang definisi dari gugus fungsi. Gugus fungsi adalah substitusi atau bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Gugus fungsi yang sama akan mengalami reaksi yang sama atau serupa tanpa menghiraukan ukuran molekul lainnya. Dan di sini saya akan membahas tentang gugus fungsi. Yang pertama itu ada alkohol. Dia mempunyai gugus fungsi hidroksil, struktur umumnya ROH, dan contohnya itu adalah etanol. Yang kedua itu adalah eter, yaitu O. Nama gugus fungsinya itu adalah eter, struktur umumnya itu ROR, dan contohnya itu adalah dietil eter dengan rumus kimia CH3CH2 OCH2CH3. Dan yang ketiga ini adalah keton, yaitu C rangkap 2O di tengah rantai, dan nama gugusnya itu karbonil dengan struktur umum RCOR. Dan contohnya itu adalah aseton CH3COCH3. Yang keempat itu adalah aldehid dengan rumusnya itu CHO dan mempunyai nama gugus fungsinya itu ada aldehid yang mempunyai struktur umum RCHO. Dan contohnya itu adalah formaldehid yaitu HCO dan asetaldehid CH3CHO. Yang kelima itu yang terakhir adalah asam karboksilat. Dia itu mempunyai rumusnya COOH dengan nama gugus fungsi karboksil dan mempunyai struktur RCOOH. Contohnya itu adalah asam asetat atau CH3COOH. Dan selanjutnya saya akan membahas apa itu hibridisasi. Hibridisasi dalam kimia organik adalah proses penggabungan orbital S dan P untuk membentuk orbital hibrida yang digunakan dalam pembentukan ikatan kimia. Terdapat 3 jenis utama yaitu sp2 yaitu tetahedral, sp3 trigonal planar, dan sp adalah linear. Konsep ini sangat penting untuk memahami geometri dan reaktivitas molekul serta sifat-sifat senyawa organik. Dan di sini saya akan memberikan contoh hibridisasi. Yang pertama itu hibridisasi sp2 mempunyai orbital 4, geometrinya itu tetrahedral dan sudut ikatannya itu 109,5 derajat, dan contohnya itu metana CH4. Yang kedua itu hibridisasi sp3 yang mempunyai orbital 3, geometri trigonal planar, dan sudut ikatannya itu sebanyak 120 derajat. Contohnya itu etilena C2H4. Yang ketiga ini adalah hibridisasi sp yang mempunyai orbital 3, geometrinya linear, sudut ikatannya itu 180 derajat. Contohnya itu adalah asetilena C2H2. Yang keempat itu hibridisasi sp2d mempunyai orbital 5, geometri trigonal bipiramidal. Contohnya itu PCI5 atau fosfor pentaoksida. Yang kelima itu adalah hibridisasi sp3d2 mempunyai orbital geometri. Mempunyai orbitalnya 6, geometri oktahedral. Contohnya itu adalah sulfur heksana fluorida, hibridisasi sp3d2. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu isomer. Isomer adalah molekul dengan rumus kimia dan sering dengan jenis ikatan yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Berikut saya akan memberikan contoh dari isomer C7H16 dan C6H14O. Dan yang pertama itu adalah heptana, yang kedua itu ada 2 metilheksana, yang ketiga ada 3 metilheksana, yang keempat 2,3 dimetilpentana, dan yang kelima itu 2,4 dimetilpentana. Selanjutnya yang keenam dia mempunyai 2,2 dimetilpentana, yang selanjutnya lagi 3,3 dimetilpentana, dan ada 3 etilpentana, dan juga ada 2,2,3 trimetilbutana. Dan di sini saya akan membahas yang C6H14O.
Yang pertama ada 1 metoksipentana, 2 metoksipentana, 3 metoksipentana, 1 etoksibutana, 2 etoksibutana, 1 propoksipropana, dan juga 2 propoksipropana. Terus ada 2 metoksi 2 metilbutana, 2 etoksi 2 metilpropana. Dan di sini saya akan menjelaskan reaksi pembentukan senyawa obat. Yang saya pilih ini adalah glimepirid. Dan perlu diketahui, glimepirid ini adalah obat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitasnya. Pengguna glimepirid ini harus disertai dengan pengaturan pada pola makan, olahraga yang teratur. Glimepirid ini termasuk dalam obat antidiabetes golongan sulfonylurea. Obat ini digunakan untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara mendorong pankreas untuk memproduksi insulin dan membantu tubuh memaksimalkan kerja insulin. Dari gambar yang saya cantumkan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai glimepirid ini. Yang kita ketahui ini adalah glimepirid ini adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita. Dan dari gambar tersebut menunjukkan struktur kimia dari glimepirid yang merupakan obat antidiabetes dari kelas sulfonylurea. Dalam struktur ini terlihat beberapa elemen penting yang ada di dalamnya, yaitu terdapat gugus sulfonil SO2 yang terhubung dengan cincin aromatik serta rantai karbon yang menghubungkan berbagai gugus fungsional. Terdapat juga gugus amina NH dan gugus karboksil COOH yang berkontribusi pada aktivitas biologis pada senyawa ini. Susunan dan keterikatan atom-atom dalam struktur ini penting untuk mekanisme kerja dari glimepirid untuk menurunkan kadar gula darah yang ada dalam tubuh dan juga dengan meningkatkan sekresi insulin dari pankreas. Sekian presentasi saya. Terima kasih.